Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirafi Plazeta Amani, absen 35 dari kelas 1247. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyerangan dan pertahanan mengenai salah satu dari cabang olahraga bola besar, yaitu bola basket. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah dari bola basket itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat di sini terdapat Bapak Dr. James Naismith. Nah, sejarah diciptakan permainan bola basket dimulai pada tahun 1891, tepatnya pada tanggal 15 Desember yang ditemukan oleh beliau, yaitu Dr. James Naismith. Saat itu, guru olahraga yang berasal dari Kanada ini ditantang untuk membuat suatu permainan fisik yang dapat dimainkan di dalam ruangan. Lalu akhirnya Pak Dr. James Naismith tadi iseng-iseng mainan basket, akhirnya terciptalah bola basket. Nah, detail mengenai bola basket, nama awalnya BAA, Basketball Association of America, pada 1946. Nah, di Indonesia sendiri, basket memiliki liga oleh perbasi dengan nama IBL, Indonesian Basketball League. Dalam cabang olahraga ini, tim yang memiliki poin tertinggi dengan cara memasukkan ke ring basket lawan, itulah pemenangnya. Nah, di permainan bola basket biasanya itu pemainnya dalam setiap timnya itu ada 5 pemain, jadi dalam satu set itu biasanya 10 pemain yang ada di lapangan. Nah, pertandingan ini terdiri dari 4 set dan setiap setnya memiliki waktu 10 menit. Nah, jika poin kedua tim sama besar pada final, maka dianjurkan untuk lanjut ke babak overtime yang berlangsung 5 menit sampai salah satu timnya memiliki poin lebih unggul. Nah, tim yang memegang bola, salah satu pemain yang memegang bola di salah satu tim memiliki maksimum durasi 20 detik untuk melakukan shooting, dan pemain penyerang tidak boleh ada di daerah atau pemain ofensif tidak boleh ada di daerah terlarang selama 3 detik berturut-turut. Selanjutnya, saya akan langsung masuk ke dalam pokok topik pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu pola penyerangan. Nah, apa sih tujuan dari pola penyerangan? Tujuannya sendiri itu untuk menciptakan poin, jelas itu untuk menciptakan poin. Karena tujuan utama dari permainan bola basket adalah untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya agar menjadi pemenang. Nah, poin dapat diraih jika dilakukan dengan perencanaan yang matang. Ada 3 taktik yang saya rangkum di dalam PPT saya. Yang pertama ada individual, yang kedua ada grup, yang ketiga ada tim. Individual sendiri memiliki arti aksi penyerangan seseorang menggunakan keterampilan individu seperti passing, dribbling, and shooting. Yang B ada grup, yaitu penyerangan yang dilakukan oleh 2 atau 3 orang, baik dengan blocking atau screen interpassing maupun wall passing. Yang terakhir ada tim, yaitu penyerangan dengan permainan cepat, fast break, permainan bebas, freestyle, dan bermain dengan pola penyerangan terencana. Dasar teknik penyerangan itu ada 2 yang saya rangkum. Yang pertama tuh, setiap pemain tidak memiliki sifat individualistis ketika berada di lapangan, karena sifat tersebut dapat merusak pola penyerangan itu sendiri. Usahakan untuk lebih sering membagi bola ketimbang lebih sering mendribble atau menguasai bola sendiri. Setiap pemain harus selalu siap terhadap situasi pertandingan. Maksudnya mengikuti perintah dari pelatih, dapat menguasai emosi dan mampu mengatasi rasa cemas baik dari sendiri maupun dari penonton. Selanjutnya, ada beberapa macam-macam pola penyerangan yang saya rangkum. Jadi dalam melakukan penyerangan bola basket terdapat beberapa pola dalam melakukan penyerangan, yang mana pola tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil kerja tim itu sendiri. Yang pertama, pola penyerangan individu. Yang kedua, pola penyerangan 2 pemain. Yang ketiga, pola penyerangan 3 pemain. Yang keempat, pola penyerangan 4 pemain. Yang kelima, pola penyerangan seluruh pemain dalam satu tim. Yang keenam, pola penyerangan lapangan penuh. Yang ketujuh, pola penyerangan separuh lapangan. Dan kalau misalnya yang di LKS tuh ada serangan lapangan penuh dan serangan separuh lapangan. Nah, saya akan jelaskan dengan serangan lapangan penuh yang ada pada nomor 6. Serangan lapangan penuh juga disebut serangan balik cepat. Nah, serangan balik cepat ini tujuannya itu untuk mencetak poin dengan cepat dan mudah sebelum lawan mempersiapkan sistem pertahanan yang baik. Selanjutnya, ada pola set play offense. Di sini nggak ada di LKS. Saya rangkum sendiri dari sumbernya, yaitu bolabasket.web.id. Sudah saya rangkum. Apa sih pola set play offense itu? Nah, arti dari pola ini adalah strategi penyerangan yang telah direncanakan sebelumnya. Pada pola penyerangan ini, kelima pemain bergerak sesuai dengan sistem yang telah dibuat. Oleh karena itu, dituntut kekompakan antar pemain dalam satu tim. Nah, di sini ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pola set play offense di dalam tim kita. Yang pertama ada siapa yang bertindak sebagai shooter, siapa yang bertindak sebagai screener, siapa yang bertindak sebagai passer, di daerah mana shooting dilakukan, terus siapa yang bertindak sebagai safety man shooting dilakukan. Dan dari faktor eksternalnya sendiri ada set defense yang digunakan oleh lawan, dan daerah mana yang menjadi titik terlemah dan terkuat dari lawan. Kita harus tahu daerah mana yang menjadi titik terlemah dan daerah mana sih yang menjadi titik terkuat dari lawan. Kita harus pintar-pintar mencari celah gampangannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pola set play offense. Nanti ada 2 contoh, ini saya jelaskan dulu. Di sini dimulai dari pergerakan pemain 1 menyilang menuju ke arah pemain 4. Jadi itu menyilang ke arah pemain 4. Dan kemudian bersama dengan itu pemain 2 sebagai passer mengoper ke pemain 4. Lalu pemain 4 mengoperkan kembali ke pemain 1. Lalu pemain satunya itu melakukan shooting. Nah, sedangkan pemain 3 dan 5 menuju ke ring basket sebagai safety man jika nanti ada buat backup plan B, plan C dengan tujuan merebut bola dengan cara rebound. Selanjutnya ada pola set play offense 2. Di sini diawali dengan passing dari pemain kedua ke pemain 3. Ini loh guys, nggak bisa nih, saya tidak bisa menunjukkan. Dibarengi dengan pergerakan pemain 4 menuju ke lingkaran free throw, lalu pemain 3 mengoper bola ke pemain 4, kemudian secara bersamaan pemain 1 melakukan throw-potion mendekati ring, dan pemain 4 mengoper bola ke pemain 1 lalu melakukan shooting. Nah, pola sebenarnya tadi itu masih satu pola, cuman set play offense itu terbagi menjadi 2. Selanjutnya ada pola fast break, serangan atau bisa disebut pola serangan kilat. Nah, fast break adalah serangan yang dilakukan dengan cepat ketika lawan benar-benar belum siap untuk melakukan pertahanan. Agak licik sih sebenarnya, tapi bagus. Sebagian besar tim basket sering mempergunakan teknik ini karena terbukti sangat efektif untuk menghasilkan angka. Apa sih keuntungannya yang didapat apabila sebuah tim melakukan teknik fast break? Apa aja sih keuntungannya? Terus keuntungannya itu membuat angka lebih cepat, terus bisa menghemat energi bagi beberapa pemain. Karena biasanya pemain yang melakukan fast break biasanya hanya dilakukan oleh 2-3 orang saja. Yang selanjutnya ada dapat merotasi pemain yang melakukan serangan. Yang keempat adalah lawan tidak dalam keadaan siap untuk melakukan set defensif seperti yang mereka inginkan. Yang kelima ada kemungkinan hasil dari fast break adalah membuat angka dengan mudah. Jadi itu guys keuntungannya. Sangat bagus loh, jadi sangat optimal jika kita lakukan pola fast break dalam permainan bola basket. Ini ada pola-pola fast break yang lainnya, ada fast break penyerangan 1, fast break penyerangan 2, fast break penyerangan 3. Bisa diamati sendiri guys. Selanjutnya, selain dari pola fast break dan set play offense tadi, sebenarnya masih ada banyak pola lain, cuman saya di sini karena mengejar waktu juga, waktunya durasinya sudah cukup panjang sini, jadi ini akan saya jelaskan secara singkat. Ada penyerangan berpola atau penyerangan pattern atau pola pattern. Nah, pola ini gimana sih pola pattern tuh? Jadi caranya dengan mengatur setiap pemain yang punya tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan. Pergerakan pemain dan bola ditentukan dengan pasti, sehingga tim memperoleh serangan-serangan yang teratur dan sangat menghemat tenaga. Penyerangan berpola sangat baik dilakukan bila setiap pemain sukar menembus penjagaan lawan, serta usaha-usaha untuk memperlambat permainan. Nah, itu pengertian dari pola pattern, itu pengertian singkatnya. Selanjutnya ada penyerangan kilat berpola atau fast pattern. Nah, serangan ini dimulai dengan ada situasi-situasi tertentu, misalnya dari bola loncat, jambol, terus lemparan ke dalam, dan lain-lain. Jambol adalah bola yang dilambungkan oleh wasit ke udara di antara 2 pemain yang berlawanan. Jambol sendiri dilakukan karena 2 sebab. Nah, 2 sebabnya itu apa sih? Yang pertama, pada permulaan permainan dan sudah istirahat, jambol dilakukan di lingkaran tengah lapangan. Jadi pada awal kita main basket dan sesudah istirahat kita main lagi, jadi tuh mulainya tuh di lingkaran tengah lapangan. Terus jika 2 orang pemain yang berlawanan memegang bola bersama-sama, jambol dilakukan dengan lingkaran tengah lapangan atau di daerah lemparan ke dalam. Nah, sekian dari pola penyerangan. Sebenarnya beliau Bapak Ades menyuruh salah satu saja sih, penyerangan atau pertahanan saja, tapi saya langsung saja deh ke pertahanan, sudah terlanjur buat.
dari pola pertahanan sendiri itu artinya tuh bagian dari strategi dalam permainan bola basket yang tidak boleh diabaikan. Tujuan dari pola pertahanan ini adalah untuk menghalangi regu lawan untuk mencetak angka. Dalam hal ini diperlukan latihan-latihan khusus untuk mengenal pola-pola pertahanan bola basket ini. Nah, sebenarnya dari pola pertahanan itu memiliki unsur. Yang saya rangkum dari LKS ada 2 unsur sih, sikap jaga dan olah kaki. Nah, sikap jaga dilakukan dengan menundukkan kedua lutut, badan sedikit condong ke depan, dengan punggung hampir lurus. Awasi selalu gerak lawan dan bola, kemudian berdirilah sedikit pada ujung-ujung kaki dan selalu menjaga keseimbangan. Setelah itu, rentangkan dan angkat tangan untuk menghalangi operan dan pandangan tembakan lawan. Yang kedua ada unsur olah kaki. Olah kaki dapat dilakukan dengan cara bergeraklah dengan cara-cara pendekatan, menggeser dan langkah mundur tanpa ada langkah silang, kemudian jaga jarak sebaiknya dengan posisi jaga mengingat syarat-syarat jaga yang umum maupun khusus. Lalu ambil jarak lebih cepat, lalu rapatkan dan cegah lawan. Dan yang terpenting, jangan meloncat duluan sebelum lawan meloncat dan hadang jalan pemotong ke daerah basket. Selanjutnya ada prinsip pola pertahanan. Nah, prinsip pola pertahanan sendiri ada 3 yang saya rangkum. Yang pertama adalah berdirilah di antara lawan dan ring basket yang dijaga. Terus yang kedua adalah kalau bola jauh dari lawan yang dijaga, maka kedudukan menjaga dapat sedikit longgar. Yang ketiga, seorang pemain bertahan harus bermain penuh waspada. Jangan terlalu fokus terhadap satu pemain saja, namun harus juga memperhatikan pergerakan dari penyerangan lain. Nah, selanjutnya ada banyak sih teknik-tekniknya. Sebagian dari teknik penjagaan individu ada 4 yang saya rangkum. Menjaga penyerang melakukan cutting, terus menjaga penyerang yang melakukan dribbling, menjaga pemain yang melakukan pivot, dan terakhir defensive rebound. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih. Kalau tadi kan yang di pola penyerangan kan ada 4. Ada pola pattern, ada fast pattern, ada set play offense, terus ada satunya lagi itu fast break. Nah, di sini di pola pertahanan zone defense ada banyak sekali. Cuman yang di sini saya rangkum hanya pola 212, pola 23, pola 32, pola 122 atau namanya outman, pola 221, dan yang paling terkenal pola 131 atau kita bisa sebut pola diamond. Nah, pola ini merupakan sistem di mana setiap pemain bertahan bertugas menjaga suatu daerah di lapangan, bukan menjaga seseorang pemain penyerang. Tanggung jawab utama pemain adalah mencegah lawan mencetak angka dari daerahnya. Nah, ini pola 131. Bisa dilihat guys. Terus selanjutnya ada pola 212 atau outman, pola 32, pola 131 atau diamond, pola 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola 212 outman dan pola 131 diamond. Guys. Jadi pola 212 sendiri saya akan berikan keterangannya. Pemain nomor 1 dan 2 merupakan pemain penjaga atau guard yang mahir menembak dari posisinya. Terus pemain 3 dan 4 merupakan pemain depan atau forward yang mahir menembak dari kedua daerah sudut lapangan. Dan pemain nomor 5 merupakan pemain yang mahir menembak dari daerah pivot dan merebut bola. Dan pola 131 atau pola diamond, keterangannya adalah pemain nomor 1 di sini merupakan pemain pengelola utama dan pengaman. Terus pemain nomor 2 dan 3 merupakan pemain yang mampu menembak dari sisi luar. Terus pemain nomor 4 dan 5 merupakan pemain yang mahir dalam melakukan jump shoot atau menembak dengan meloncat. Tadi saya sudah jelaskan apa arti dari jump shoot dan merebut bola. Selanjutnya ada pola man-to-man defense. Nah, pola ini mengharuskan setiap pemain bertahan menjaga atau menempel satu orang penyerang. Pemain bertahan menjaga atau menempel satu orang penyerang. Pemain bertahan ini membayangi pergerakan pemain penyerang dan posisinya selalu berada di antara ring basket dan pemain penyerang. Pemilihan dan penempatan pemain bertahan disesuaikan dengan karakteristik pemain penyerang lawan yang dilihat berdasarkan dari kecepatan, posisi, tinggi badan, dan kemampuan, dan juga kelincahan yang pasti. Nah, pola man-to-man defense sendiri ada 2. Yang pertama adalah pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap, yang kedua adalah pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong. Saya akan jelaskan tentang pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap, yaitu yang A sendiri
Definisinya adalah pada pertahanan satu lawan satu dengan tetap, penjaga harus tetap menjaga seseorang pemain lawan. Yang kedua, pertahanan satu lawan satu dengan penolong. Apabila dalam penjagaan satu lawan satu terjadi kebobolan dari salah seorang penjaga, maka salah seseorang penjaga terdekat menolong untuk menutup pemain yang menerobos sampai penjaga yang kebobolan siap untuk menjaga kembali. Jadi misal kayak kita tuh misalnya pemain A kebobolan, jadi kayak pemain B tuh membackup sampai pemain A tuh bisa kembali merecovery untuk menjaga kembali. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.